Oke. Oke, 3, 2, 1. Hey bro, Halo. how's it going? Great. Oke, Ya. Elwin, apa kabar? Udah lama kali kita nggak jumpa nih ya. Well, lumayan lah sejak ya masa-masa ini, Indah. masa corona ini kan Nggak pernah. aktivitas Iya. semua terlimited. Terakhir di mana ya? Apa juga? Terakhir kayaknya latihan paintball. Akhirnya kayak bukannya yang di kampus, yang acara kampus, bukan itu yang terakhir? Kayaknya setelah Ada acara lagi? kampus masih Ada main masih ya? ada sempat main sekali dua kali. Lama kali itu berarti ya. Gila. Yoi. Jadi kayak mana Wow. keluarga? Keluarga sehat, semuanya aman. Ya nggak gitu keluar rumah juga sih. Cuma Bosan. ya sesekali lah buat beli belanjaan, essential needs lah. Si Jana udah Ya. bisa ngapain aja? Udah bisa balik, udah bisa lasak. Udah bisa Udah salto. Belum lah. Ya masih guling-guling tak jelas gitu. Tapi sehat semua ya. Sehat, aman. Udah repot kok, belum? Hmm? Udah repot. Mulai. Ya kalau saya mah malam pura-pura tidur. Selalu ya. Jurus Jadi- pura-pura tidur. Elwin ini aku kenal duluan itu sebenarnya udah lama, udah 2000 berapa itu ya? 2016, 2015, sekitaran itu kayaknya. Iya, 2000. Iyalah 2015 2016. Ya. Tapi aku duluan kenal Elwin ini sebagai atlet. Itu baru taunya itu akhirnya itu adalah sebagai seorang entrepreneur, seorang business owner juga, kan gitu ya. Yap. Jadi Yap. multi talented person. Amin. Walaupun Jadi, enggak. jadi kali ini podcast kali ini kita mau bicarain soal bisnisnya si Elwin. Kok berapa bisnis yang kira-kira yang udah kau jalanin, Win? Sejauh ini yang main mungkin 2 ya. Jadi dua-duanya di bidang F&B dan ya kalau yang lain sih nggak tergolong bisnis lah ya, mungkin sampingan, tambahan-tambahan jajan. Jadi kalau yang main 2 sih, di 36 sama di padi gitu. Oh, 36 sama padi. Iya. Oke. Pas. Jadi apa kalau di 36 sebagai apa, Win? Kalau 36 sebagai managing director, jadi ya ibaratnya kelola semua lah ya, dari hulu ke hilir. Semuanya harus tahu, ya more or less sedikit banyaknya harus tahu lah. Gitu. Masak juga. Jadi chef Masa juga. udah enggak, palingan pas R&D menu masih sesekali kasih input, cuma kebanyakan udah ada yang handle, jadi kayak lebih tanggung jawabnya dikasih ke head chef supaya mereka ataupun sous chefnya, jadi mereka juga bisa belajar kan untuk kreasi menu baru dan mereka juga improve gitu. Oh, berarti tadi kau bilang udah enggak, berarti udah sempat jadi chef juga di sana. Enggak juga sih, dari awal masuk udah ya sempat iseng lah coba-coba. Tapi kalau di chef dulu mungkin di kerja ya, masih magang sambil kuliah ya. Tapi kalau di 36 udah pas masuk udah langsung kebanyakan nge-handle manajemen sih. Itu. Terus yang baru padi. Iya. Ini murni bisnis sendiri. Iya, padi itu ya bisnis sendiri lah. Sebenarnya padi ini bisa ada karena juga dari istri sih. Jadi buka nail shop, terus space-nya masih ada. Ya 4x6 mungkin, jadi nggak kepake. Ya dipikirin lah buat jual-jualan makanan
cepat saji. Jadi kayak nasi kotak, minuman yang grab and go lah. Iya. Well, cuma masih ya boleh dibilang masih R&D, coba-coba pasar, lihat marketnya gimana gitu. Lumayan juga inovasi yang dibuat padi juga kan, kan dia kan jual kopi juga kan. Iya, jual kopi mungkin dari beda juga dia dengan apa namanya street coffee yang kita lihat sekarang itu, apalagi packagingnya kan, yang beda kali dari padi ini kan packagingnya itu kan. Benar, sebenarnya tujuan packaging juga ada maksudnya, bukan cuma mungkin plus minus lah, ada orang yang bisa terima, ada orang yang nggak bisa terima. Sebenarnya tujuan kita itu supaya taste kopinya itu tetap taste minuman. Sebenarnya taste minuman itu semuanya masih terasa tanpa ada campuran es batu kan. Biasa kalau es batu kan kalau udah meleleh rasanya udah lain. Jadi tujuannya sebenarnya ini packaging begini pouch supaya ntar dibawa balik masih tetap rasanya masih sama. Mau disimpan di kulkas lama juga masih bisa gitu. Dan secara volume kan nggak tertipu dengan adanya es batu kan. Iya, betul. Dan ada gimana? Dan apa namanya juga nggak ribet kan, maksudnya nggak perlu khawatir dia tumpah karena kan ada tutupnya tetap ya. Iya. Yoi. Oke. Makanan juga ya. Apa konsep utamanya padi? Sebenarnya awalnya kita sama Binik sih pengennya tuh easily serve lah. Maksudnya kita juga space-nya nggak besar kan. Jadi nggak mau kita harus eliminate barang-barang yang banyak dicuci lah. Jadi makanya kita kenapa pakai nasi kotak gitu loh. Konsep awalnya tuh pengennya jual rice box sih, box tapi yang simple, yang cita rasa Nusantara lah boleh kita bilang. Berarti sebenarnya take and go atau dine in? Dine in-nya ada nggak? Nggak ada ya? Dine in tetap ada, cuma tetap kita serving pakai kotaknya gitu. Ya. Karena limited space juga kan, tempatnya nggak gitu gede gitu. Cuma masih try out lah. Di Cemara mungkin banyakkan penghuni ya masih. Jadi orang banyakkan juga pengennya kalau daerah-daerah komplek pengennya hang out, duduk gitu. Masih belum terbiasa dengan grab and go. Masih belum terbiasa dengan grab and go. Oke. Gitu. Dulu Singaku ada juga kan dulu yang di Ring Road City Walk. Ya nggak sih? Ring Road City Walk. Itu boleh dibilang extensionnya dari 36. Oh iya. Jadi sebenarnya asal mula di Ring Road tuh namanya 210. Dan buka di sana itu sebenarnya rencana dari ekspansi dari 36. Cuma karena daerahnya bukan di pusat kota, daerah baru, kita nggak pakai nama 36. Tapi sebenarnya makanannya itu semua menunya boleh dibilang 50% mirip. Cuma kita ada mungkin beberapa ingredient yang kita downgrade untuk reduce cost, jadi bisa lebih murah untuk dijual di daerah sana gitu. Karena masih tempat baru kan. Pasti orang-orang yang datang tuh beda gitu. Target marketnya beda gitu. Masih ada, kalau di situ masih ada? Udah nggak ya? Tapi ya namanya buka bisnis pasti ada naik turunnya ya kan? Benar. Ya kan? Ya bicara soal kegagalan juga, itu kan ya termasuk suatu kegagalan lah ya, failure kayak gitu ya kan. Betul. Apa sih yang takut nggak sih dengan failure itu jadinya? Kan udah wow. Kalau mungkin takutnya itu secara tanggung jawab ya. Kalau maksudnya kan itu kalau dari grupnya 36 mungkin kita banyak shareholders dan segala macam. Jadi mungkin dari kita yang run operasional mungkin secara tanggung jawab tuh ada sedikit bukan takut tapi tidak enak gitu.
Ya, Jadi ya. sebagai suatu tanggung jawab yang mungkin bukan nggak diselesaikan dengan baik, mungkin banyak faktor, tapi itu tetap kita harus responsibel kan. Ya, Dan betul. mungkin tapi di satu sisi positifnya ya selalu ada chance untuk improve sih. Jadi berarti nggak setiap kali yang namanya kita udah ngerti soal F&B juga bisa setiap step itu pasti jadi gitu. Enggak. Jadi itu salah satu bukan tamparan hebat tapi ya anggap sebagai sebuah stepping stone lah. Sama juga dengan 36 juga ya kan. Dulu kan sama. Kan sebenarnya kan 36 kalau kita bisa bilang awalannya sendiri bukan awalan sih, akhir-akhir ini kan kayak muncul tiba-tiba, ngerti nggak maksudnya? Benar. Dulu senyap-senyap nggak terdeteksi ada 36 ini, tapi tiba-tiba ada perombakan yang besar, tiba-tiba udah jadi suatu tempat hangout dan suatu tempat yang dimana orang pasti tahu lah 36 itu di mana gitu kan, dan sekarang ini selalu rame gitu kan. Tapi dulu kan masa-masa 36 sempat juga dia sepi kan. Itu gimana kemarin prosesnya? Kalau dari 36 sendiri, jadi saya joinnya itu pas setelah 2 tahun mereka buka. Bukan dari awal ya? Enggak, bukan. Jadi pas mereka awal buka itu saya masih kuliah, udah balik sih. Tapi belum balik. Jadi mereka udah buka 2 tahun, saya balik, saya join untuk nge-handle semua juga operasionalnya. Sorry. Ya awal-awal memang sempat struggling. Jadi strugglingnya itu mungkin boleh dibilang market yang belum ready, atau banyak faktor. Jadi sebenarnya kesabaran juga kunci sih kalau misalnya kita startup satu brand baru ya, baru, konsep baru, ya harus tahan diuji lah. Berarti sebenarnya kesuksesan 36 ini bergantung sama kau berarti ya? Enggak juga lah. setelah kau masuk berarti dia naik ya? Pas timingnya kalau menurut saya. Jadi pas saya masuk, jadi perubahan market juga udah siap menerima, jadi ya timingnya pas lah. Ya. Dibantu dengan skill yang ada, tim yang ada juga. Kalau nggak ketemu tim yang cocok juga, gawat juga. Betul. Tim bakalan penting di situ kan. Oke. Kalian masuk dalam bisnis esensial nggak sih kalau sekarang ini? Dimasukkan dalam bisnis esensial nggak sih? Esensial dalam arti gimana? Yang ini sekarang lah, keadaan corona sekarang. Waduh, kalau corona mah. Oke, di Singapura kan atau di Malaysia kan dia bilang ada bisnis esensial sama non essentials kan. Jadi yang boleh buka itu hanya bisnis esensial. Kita ada nggak sih di sini di Indonesia? Sejauh ini masih abu-abu ya. Abu-abu. Jadi ya, kalau di luar sana mungkin jelas ada beberapa ya jelas nggak boleh buka sampai certain time gitu. Di sini masih diperbolehkan buka untuk take away, tapi juga setahu saya masih banyak yang buka untuk dining juga. Jadi itu yang masih jadi ya bimbang lah kita juga. Tapi sejauh ini kita masih ikutin surat-surat dari pemerintah kota. Bisnisnya cuma boleh take away, nggak boleh dine in. Ya kita masih jalanin sih. Cuma kalau dibilang essential atau enggak, seharusnya esensial ya kan, makanan ya kan. Well, kalau misalnya makanan juga masih banyak pilihan ya. Mungkin half and half lah. Jadi kalau kafe kan kebanyakan orang kayak tempat hangout. Itu. Tapi itu juga ya, masa-masa COVID-19 ini, corona ini kayaknya semua bisnis lah kalau aku bilang. Semua berdampak kayaknya, mulai dari atas sampai yang bawah udah pasti kena lah ya kan. Tapi juga yang business owner yang jalankan bisnis juga kena dampaknya itu lumayan. Penurunan pendapatan bisa
berapa 40, 50, 60% mungkin hilang dari pendapatannya kan. Justru mungkin kadang-kadang bisa lebih tinggi dari itu ya kan. Benar. Sebenarnya domino effect ya. Jadi beberapa juga yang di beda-beda divisi, mungkin masih belum gitu. Kayak percetakan, saya ngobrol-ngobrol, kasih ya penurunan cuma belum drastis. Yang cetak, larangan kumpul, masih ada yang cetak hati-hati COVID lagi, dari segi bisnis mereka masih berjalan walaupun udah nggak sebagus yang dulu, tapi yang pasti jalan ya. Ya pasti terdampak banget sih di bagian travel. Bagian travel zero sales. Di bagian F&B juga penurunan 70-90% gitu. Itu ngeri ya. Jadi yang kalian lakukan untuk survive ini sekarang ini gimana? Untuk 36 atau padi juga apa yang kalian lakukan? Push down cost-nya lah, itu paling memungkinkan. Karena kan kita masih boleh beroperasional, take away. Jadi ya sadly to say beberapa karyawan ya harus dirumahkan. Jadi di satu sisi untuk pembatasan terlalu banyak orang, di satu sisi juga untuk cut down cost yang terlalu tinggi. Jadi mungkin kayak dulu kita ada pakai jasa cleaning service, jadi servisnya sementara diberhentikan semua, dan juga penghematan listrik salah satunya kalau di kafe, listrik. Jadi kita juga bisa alternate beberapa mesin yang mungkin kita bisa alternate dengan watt yang lebih rendah. Masih bulan pertama ini cara kita masih yang untuk reduce cost sih, belum kepikiran tuh upselling sampai gimana, karena juga makanan bervarian kan di Medan. Kita juga nggak bisa terlalu terus sampai gimana, ya palingan diskon in-house diskon, jadi orang lebih attract, orang lebih untuk beli produk kita gitu. Inovasinya paling di situ kali ya, di promosi ya. Karena mau kayak manapun kan harus kita push untuk survive juga kan, jangan melulu negatif, harus nyerah terhadap keadaan ini dan sebagainya. Kita kan ngerti juga buying power di luar sana kan juga makin menipis, makin rendah gitu. Jadi ya kita usahain juga kasih diskon, jual yang lebih upselling yang mungkin yang lebih murah lah, yang bisa orang konsumsi untuk setiap hari gitu. Kemarin aku lihat Padi ngeluarin produk baru, soy milk. Itu kerjasama sih, jadi ada teman yang bikin organic soy milk. Jadi dia kan daerah kota, jadi saya bilang boleh nggak kerjasama, saya khusus di bagian sinilah, Cemara Asri. Dia bilang boleh aja. Jadi itu kayaknya juga kesempatan bagus juga kan, maksudnya dalam arti kata soy milk ini kan termasuk kayak kita bisa bilang lah untuk minuman kesehatan ya kan. Benar. Apalagi di dalam masa-masa yang corona ini kan segala bentuk yang namanya untuk kesehatan dan sebagainya melonjak tinggi kan. Jadi kan ya istilahnya kayak inovasi baru dari suatu produk kan bisa kita katakan lah itu kayak gitu ya. Iya, idenya sebenarnya bikin literan juga didiskus sama-sama gitu. Awalnya temen saya ini cuma buka outlet buat jual minuman kayak biasa. Jadi kita ngobrol, saya bilang kita bikin literan, jadi orang di rumah juga bisa beli kayak biasa liter gitu, untuk di stok di rumah. Ya lebih sehat lah, dan juga soy milk bisa jadi pengganti susu kan. Susu mungkin fatnya lebih banyak, jadi kalau untuk orang makan sereal bisa digantiin dengan soy milk juga gitu. Kami udah habis. Nanti kita kirimkan lagi bang. Cepet tuh, apalagi yang coklatnya itu cepat kemarin yang habis. Itu kesukaan anak-anak tuh biasa, lebih sweeten. Iya.
Enak sih, bagus tuh. Ya, ya berkaitan sama ini juga lah, apa namanya yang corona situasi kan kita juga nggak tahu kapan sebenarnya ini bakalan berakhir ya kan. Tapi juga di sisi lain kan aku lihat banyak orang yang berpikiran negatif dalam arti kata apa sih namanya kayak mengasini diri sendiri. Benar. Itu kan menurut kau kayak mana tuh? Maksudnya dari seginya mindset seorang entrepreneur lah gitu. Kan seharusnya kan kita nggak jangan menyerah terhadap keadaan kan. Seharusnya kan ada nggak saran atau gimana? Sebenarnya masa-masa kayak gini bener ya kata Bang Dani, kayak easily strike by negative sih. Jadi kita lihat sosial media, kita lihat TV, semuanya tuh kontennya yang negatif semua, nggak ada yang positif gitu loh. Jadi kalau dari sisi saya sih ya harus dari diri kita sendiri juga ya, stay mulai positif dari sendiri, ya. Jangan terlalu khawatir. Sebenarnya semua orang pasti khawatir, tapi kalau dari sisi saya lihatnya retreat lah, mungkin kita retreat bisa lebih banyak waktu di rumah dengan keluarga. Jadi itu yang salah satu sisi positif yang bikin kita tiap hari itu mungkin nggak linglung ya. Kayak ini bangun mau ngapain gitu. Sama ini kita bangun ada tujuan, jadinya kayak bangun kita mau ngapain ya. Seharusnya padahal kan kita bisa pikiran kayak ini kesempatan kita mungkin meng-create sesuatu yang baru, atau justru aku cari karena mungkin pendapatan aku berkurang atau justru lagi nggak ada, aku harus meng-create sesuatu ya kan, supaya itu aku tuh ada kayak pendapatan tambahan, atau setidaknya pendapatan aku itu bisa berlanjut kan, kayak gitu ya kan. Boleh dibilang sih banyak sih sekarang yang kayak tiba-tiba jadi jualan makanan, apalagi kita di F&B kan terasa kan, ini tiba-tiba jualan makanan, ini keluar semua orangnya. Jadi ya sebenarnya survival mental dari diri orang itu tiba-tiba keluar sih. Ya boleh klaim juga, cuma ya agak-agak lah yang jualannya jangan yang terlalu aneh-aneh. Iya, terlalu rumahan kali. Iya. Nggak salah, cuma mungkin ya sesuai talent dan bakatnya masing lah gitu. Namanya juga manusia harus tetap survive kan. Dan seharusnya aku juga yakin pastinya kan orang kan manusia bakalan selalu bisa kok cari istilahnya alternatif atau solusi terhadap keadaan-keadaan yang ditimpanya, asal dia memang mau ya kan. Jadi jangan nyerah lah, jangan negatif kan, seharusnya gitu kan cara pemikirannya. Oke, ada pesan terakhir nggak kalau misalnya soal keadaan yang sekarang di corona sekarang, apalagi soal bisnisnya setidaknya? Pesannya apa ya? Sebenarnya agak bingung juga karena Mamba mentality. Itu wajib tiap hari bang. Iya. Sebenarnya bagus ya Mamba mentality itu. Saya pernah pelajari dikit, jadi dia ngomong soal ya yang paling saya dapat tuh kayak be the best of you each day gitu loh. Jadi tiap hari itu jadi yang terbaik gitu. Ya mungkin versinya terbaik itu beda-beda tiap orang. Mungkin kalau untuk masa-masa ini sih, kalau dari segi bisnis mungkin mau startup apa sebenarnya juga serba salah ya. Startup mungkin buying power-nya belum ada, tapi at least untuk daripada mikir yang aneh-aneh, dicoba aja gitu. Apapun yang bisa kita lakuin tiap hari untuk hilangin stres gitu. Ya positifnya mungkin sebagai dari bisnis side-nya ya, cobalah, mungkin banyak kreasi yang bisa kita bikin kan, dari talent hidden talent mungkin, mungkin selamanya orang nggak tahu,
dari work from home dia jadi tahu, oh gue pinternya ini, gue pinternya itu. Iya. Selalu ada aja ya kan. Iya, sebenarnya tergantung masing-masing lah. Kalau kita mau mindsetnya cuma hitungin hari buat kapan ya COVID berakhir tuh mah wasted banget ya menurut saya. Iya, sayang ya kan. Betul. Don't waste your time ya kan. Soalnya ya selain bisnis yang kayak tadi saya bilang ya, sama keluarga juga bisa main sama anak lah. Ya, ada waktu yang lebih di situ ya kan. Iya. Jadi terlihat progres pertumbuhannya. Mungkin kalau hari ini kerja tiap hari mungkin miss out pertumbuhannya bakal lebih banyak gitu. Ya, betul. Alright. Oke, Win. Thank you for your time. Kapan kita basket? Iya, udah lama. mau beli sepatu baru jadi nggak jadi ya kan? Ya, begitulah. Oke, Win. Thank you for your time. Thank you, Bang. Okay. See you next time.